Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama lengkap saya Victoriano Reka. Saya biasa dipanggil Vicky. Saya merupakan salah satu mahasiswa di Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Politik. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu materi dalam teori politik, yakni berkaitan dengan teori politik kontemporer. Sebelumnya kita harus pahami terlebih dahulu apa itu teori politik kontemporer. Teori politik kontemporer adalah teori politik yang dimana teori politik ini merupakan hasil pemikiran dari para filsuf-filsuf terdahulu mengenai politik. Dan teori ini mengacu pada teori politik klasik, juga dapat berdampak pada masa yang akan datang. Pendapat dari beberapa filsuf mengenai teori politik kontemporer itu sendiri. Yang pertama itu dari Agustinus. Agustinus memiliki beberapa pendapat mengenai teori kontemporer. Yang pertama, negara sekuler dan negara Tuhan. Negara sekuler dianggap sebagai penyelewengan oleh para penguasa yang arif dan bijaksana, sehingga kekuasaan bagaikan keangkuhan dengan berbagai kejahatan. Sedangkan negara Tuhan menghargai segala sesuatu yang baik dan mengutamakan nilai kebenaran. Yang kedua itu perkembangan negara sekuler dalam bentuk negara modern, di mana penguasa berupaya untuk menggunakan cara paksa menurut kehendak pribadi, sedangkan perkembangan negara Tuhan didasarkan atas kasih Tuhan. Yang ketiga itu masalah politik negara seluler yang membawa ketidakstabilan dari konflik kepentingan yang dominasi, rakus, kekuasaan, ketidakadilan dalam pengadilan, dan peperangan. Yang keempat yakni keadilan politik dalam negara Tuhan karena ditopang oleh adanya nilai kepercayaan dan keyakinan tentang Tuhan menjadi raja sebagai dasar negara, keadilan diletakkan sebagai dasar negara, kehidupan warga negara penuh kepatuhan, serta penguasa bertindak selaku pelayan dan pengabdi masyarakat. Selain itu juga, adapun pandangan teori politik kontemporer menurut Martin Luther. Martin Luther berpendapat bahwa teori politik reformasi yakni kebebasan politik dengan cara membatasi kekuasaan raja dan kebebasan diserahkan pada rakyat. Selain itu juga, ia pula berpendapat bahwa kekuasaan raja-raja diperjelas dan tidak diperlakukan adanya campur tangan gereja atas unsur negara, menempatkan kekuasaan negara lebih tinggi dari kekuasaan gereja. Nah, selain itu juga ia berpendapat bahwa kekuasaan Tuhan atas manusia bersifat langsung dan tidak melalui perantara. Pada sisi lain, dikatakan gereja yang sejati yaitu gereja yang didirikan manusia. Terus ada pula pandangan teori politik kontemporer menurut Thomas Aquinas. Nah, Thomas Aquinas berpendapat bahwa teori politik kontemporer itu berkaitan dengan tentang pembagian negara, baik negara buruk yang menerapkan sumber teori politik. Selain itu juga ia berpendapat bahwa tujuan negara yang diidentik dengan tujuan manusia dalam hidup, yakni mencapai kemuliaan abadi dalam hidup. Untuk mencapai kemuliaan abadi, maka diperlukan pemerintah yang berbentuk monarki. Selain itu juga ia berpendapat bahwa dalam negara diperlukan adanya hukum abadi yang berakar dari jiwa Tuhan yang mengatur alam semesta dan hukum alam manusia untuk merasionalkan manusia menaati hukum. Hukum positif yang merupakan pelaksanaan hukum alam, dan untuk menyempurnakan pikiran manusia, maka diperlukan hukum Tuhan. Baik, sekian saja penjelasan saya mengenai teori politik kontemporer. Saya harap video ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Sekian saja dari saya, terima kasih.